Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, bahagia sekali rasanya saya Ranti Putri hari ini kembali menjumpai Anda dan kita hari ini bersama-sama untuk menuntut ilmu di dalam majelis ilmu yaitu Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, pada petang hari ini di studio sudah kami hadirkan, sudah kami undang ibu-ibu dari Majelis Talim An-Naba. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah sehat pastinya kan, karena udah ceria, udah kelihatan dari mukanya, dari jilbabnya gitu ya, semuanya ceria. Kenapa? Oh, bulan Mudo. Oh iya benar, tanggal 1 ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Dan pemirsa, di sebelah saya juga ada sudah ada Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Masya Allah, ini pasti heboh biasanya kalau ada ibu-ibu dari Majelis An-Naba nih ya. Pertanyaan-pertanyaan pun nanti heboh biasanya ya. Nah pemirsa, hari ini kita mengangkat tema tentang keutamaan istighfar. Nah, istighfar ini merupakan juga bagian dari zikir juga ya Pak Ustadz ya, dan zikir yang disenangi, disukai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga biasa beliau beristighfar pada saat melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya Pak Ustadz ya. Nah kalau kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW ini biasanya kita melakukan zikir istighfar ini biasanya di awal doa. Jadi sebelum kita berdoa, setelah kita melakukan sholat wajib ataupun sholat sunnah, biasanya kita membiasakan diri untuk beristighfar terlebih dahulu, karena menurut para ulama, apakah sudah tertera di dalam Al-Quran atau hadis, saya belum tahu ya Pak Ustadz ya, tapi para ulama mengatakan bahwa jika doa-doa kita diawali dengan istighfar, maka insya Allah doa kita akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain memang menghapus dosa dengan banyak-banyak beristighfar yang benar-benar fokus beristighfar, tidak sambil menyambil ya pemirsa ya, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita dan juga kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan mencoba untuk lebih luas lagi mengupas tentang keutamaan dari istighfar ini, dan juga nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution untuk tausiah seputar tema kita hari ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, makasih Mbak Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Naba yang berada di studio, dan semoga semua kita yang hadir di studio ini dan dimanapun pemirsa berada dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kekuatan istighfar, keutamaan istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah. Kenapa kita harus meminta ampun? Pertanyaannya, karena Nabi bersabda dalam hadis, kita ini pasti punya dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam, setiap anak manusia pasti punya dosa. Pasti kita punya salah. Tapi kata Nabi, wa khairu khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang berdosa, segera dia bertaubat, minta ampun kepada Allah. Artinya, kita ini semua dipastikan punya dosa. Kenapa kita punya dosa?
Karena ada setan yang selalu menggelincirkan kita agar kita tergelincir dalam dosa. Karena memang setan itu diizinkan oleh Allah selama dia hidup untuk menggelincirkan kita agar kita terjebak dalam dosa. Dan itu memang tugas setan. Karena setan sudah dipastikan neraka, haram di sorga, maka setan minta kepada Allah. Wa bi'izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu, kata setan ketika diusir oleh Allah dari sorga. Beliau setan nih, iblis minta kepada Allah untuk minta diizinkan selama sebelum kiamat ditegakkan untuk bisa menyesatkan seluruh anak Adam, seluruh keturunan Adam. Kenapa? Karena iblis merasa dia diusir dari surga gara-gara Adam. Maka iblis punya dendam sampai kiamat untuk bagaimana menyesatkan anak Adam. Kalau Adam tidak bisa disesatkan, dia akan sesatkan anak Adam, manusia. Maka inilah sebabnya kenapa kita pasti punya dosa. Karena ada setan yang senantiasa menjebak kita dalam dosa. Tapi ada janji Allah. Ketika iblis diizinkan Allah menyesatkan kita agar kita berbuat dosa, ada janji Allah. Ketika kita berbuat dosa, apa janji Allah? La astaghfiruhum. Allah janji, aku akan ampuni mereka, anak manusia, anak Adam itu. Mastaghfaruni, selama mereka manusia itu, anak cucu Adam itu minta ampun kepada aku. Jadi di satu sisi Allah membiarkan setan menjerumuskan kita berdosa. Ketika terlanjur berdosa, di situ Allah pastikan Allah akan ampuni kita. Inilah sebabnya kenapa kita pasti punya dosa. Maka orang berdosa tadi kata Nabi baik. Orang berdosa itu baik ketika dia segera minta ampun kepada Allah. Maka orang berdosa itu baik ketika dia segera minta ampun. Orang berdosa itu celaka ketika dia menunda-nunda minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi pelajaran kepada kita, apa kekuatan istighfar. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk orang buat dosa. Kalau kita lihat sebagaimana hadis Nabi. Nabi itu kan dijamin Allah tidak berdosa, Ibu. Tak ada dosa Nabi. Diampunkan oleh Allah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah dipastikan diampunkan dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi itu digelar maksum, terjaga dari dosa. Dijaga oleh Allah, Nabi tidak berdosa. Tapi Nabi sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah. Nabi sampai bersumpah, demi Allah, kata Nabi, aku minta ampun kepada Allah. Aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu paling sedikit 70 kali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain 100 marrah, 100 kali Nabi beristighfar. Sementara Nabi, kita tadi paham, Nabi itu tidak punya dosa. Tapi Nabi yang tak punya dosa, tapi minta ampun kepada Allah, beristighfar dia kepada Allah, yang tadi dijamin Nabi tidak ada dosa. Pelajarannya kepada kita, kalaulah Nabi Muhammad SAW yang tak punya dosa aja istighfar minta ampun kepada Allah, apalagi kita yang pasti banyak dosanya. Inna likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunub al-istighfar. Sungguh setiap penyakit ada obatnya. Dan obat dari dosa adalah istighfar. Maka di antara orang yang Allah cinta dalam Al-Quran, ada 8 golongan yang Allah cinta dalam Al-Quran. Salah satu yang Allah cinta dari 8 golongan itu, mereka yang Allah sebut yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertaubat. Jadi orang taubat itu Allah cinta. Padahal orang bertaubat itu barusan melakukan dosa. Orang berdosa itu berarti baik ketika dia taubat. Maka Allah cinta orang bertaubat. Maka apa kekuatan istighfar untuk kita yang melazimkan istighfar? Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita di antara dahsyatnya kekuatan istighfar untuk kita. Di antaranya inilah dakwah para nabi dan rasul. Selalu mengajak umatnya untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu Mbak Ranti. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah mengajak orang nyembah Allah, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa kata Nabi Nuh kepada umatnya? Wahai umatku, minta ampunlah kamu, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu
Innahu kana ghaffara. Ingat, Allah itu Maha Pengampun dari segala dosa. Baik. Ketika kita minta ampun, apa janji Allah? Yursilis sama alaikum idrara. Ketika kita memperbanyak istighfar, Allah janji Allah akan turunkan air hujan dari langit, air yang menjadi rahmat untuk kita. Tidak cukup di situ. Cukup barang sih. Kemudian Iya, bisa. Ini Pak Ustadz, Ya. nanti kita lanjutkan Oke, kembali ya. ya Pak Ustadz ya. Jadi siap. Jadi ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan Hujan hujan dari langit. Itu dari janji langit. Allah. Itu janji Allah. Kita batas itu dulu Pak Ustadz ya. Ya. Kita jeda iklan dulu dan nanti pemirsa kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.